Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fadlur Rahman. Saya dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 terdiri dari saya Andika Fadlur Rahman, Muhammad Azra Biu, Muhammad Dizi, Elma Fitriani, Titis Dwi, dan Dinda Hermelia. Saya akan menjelaskan bagian isi karangan. Nah, bagian isi karangan yang pertama itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan tersendiri terdiri dari beberapa unsur antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup masalah, landasan teori, sumber data penulisan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan ada sistematika penulisan. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini sendiri bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca terhadap masalah yang dibicarakan dan menunjukkan dasar yang sebenarnya dari uraian itu. Oleh karena itu, sebuah pendahuluan biasanya terdiri atas beberapa unsur seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, unsur pertama dari pendahuluan adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini adalah unsur pertama dalam sebuah pendahuluan. Unsur ini biasanya menyajikan pemahaman kepada pembaca mengenai penyebab munculnya tulisan kita. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan dan analisis data. Rumusan masalah biasanya ditetapkan dalam bentuk pertanyaan. Sebaiknya, rumusan pertanyaan menggunakan pertanyaan yang menuntut adanya analisis yang relevan, bukan cukup dijawab dengan kata ya atau tidak. Nah, maksudnya sendiri ini adalah rumusan masalah itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kita nanti. Nah, jawabnya itu bukan sembarang jawab seperti iya, bukan, atau tidak, tapi jawab dengan spesifik mungkin seperti ya dan selanjutnya menggunakan alasan-alasan mengapa kita menjawab itu. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, hal-hal yang disampaikan dalam tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Target, sasaran, atau upaya yang hendak ingin dicapai. Misalnya membuktikan bahwa budaya tradisi dapat dilestarikan dengan kreativitas baru, menguraikan pengaruh X terhadap Y. Yang kedua ada upaya pokok yang harus dilakukan, misalnya mendeskripsikan data primer tentang kualitas budaya tradisi penduduk asli Jakarta. Selanjutnya ada tujuan utama dapat dirinci menjadi beberapa tujuan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Nah, selanjutnya ada bagian ruang lingkup masalah. Hal yang disampaikan dalam bagian ruang lingkup masalah antara lain pembatasan masalah yang akan dibahas, rumusan detail masalah yang akan dibahas, dan definisi atau batasan. Nah, pengertian definisi atau batasan sendiri yaitu tertuang dalam setiap variabel. Pendefinisian merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan untuk mengungkapkan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya dengan kata-kata. Selanjutnya, unsur dari pendahuluan yaitu landasan teori. Yang disampaikan dalam bagian landasan teori ini antara lain yang pertama deskripsi atau kajian teoretis. Contohnya itu variabel X tentang prinsip-prinsip teori, pendapat ahli, dan pendapat ilmu hukum, dalil, atau opini yang digunakan sebagai landasan pemikiran, kerangka kerja, penelitian, dan penulisan sampai dengan simpulan atau rekomendasi. Yang kedua ada penjelasan hubungan teori dengan kerangka berpikir dalam mengembangkan konsep penulisan, penalaran, atau alasan menggunakan teori tersebut. Selanjutnya ada unsur sumber data penulisan. Hal-hal yang disampaikan dalam bagian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama sumber data sekunder, kriteria penentuan jumlah data, mutu data, dan sampel. Lalu yang terakhir ada kesesuaian data dengan sifat dan tujuan pembahasan. Selanjutnya ada metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Hal yang disampaikan dalam bagian metode penelitian ini adalah penjelasan metode yang digunakan dalam pembahasan, misalnya metode kuantitatif, metode deskripsi, atau metode eksperimental. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, menyajikan cara pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, analisis data, hasil analisis data, dan simpulan. Yang terakhir dari unsur pendahuluan ini adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini ada bagian-bagiannya sebagai berikut: gambaran singkat penyajian isi pendahuluan, pembahasan utama dan simpulan, penjelasan lambang-lambang, simbol-simbol atau kode-kode. Nah, setelah pendahuluan terdapat karangan teori. Karangan teori ini
sebenarnya maksudnya adalah sebuah karangan berisi sajian pembahasan masalah. Seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan dibahas secara tuntas dalam bagian tubuh karangan ini. Nah, jadi karangan teori ini menurut saya adalah jawaban dari perumusan masalah tadi yang sudah dibuat atau sudah diurutkan. Jadi simpelnya itu karangan teori ini merupakan jawaban dari perumusan masalah yang tadi. Nah, karangan teori ini sendiri juga mempunyai beberapa unsur antara lain ketuntasan materi, kejelasan uraian. Ya, ternyata cuma dua. Nah, yang pertama dari karangan teori ini adalah ketuntasan materi. Karena merupakan sebuah inti dalam sebuah karangan, materi yang dibahas harus menyeluruh, baik pembahasan data sekunder seperti kajian teoritis maupun data primer. Hal yang harus Anda ingat bahwa pembahasan data primer harus menyertakan pembuktian secara logis, fakta yang telah dianalisis atau diuji kebenarannya, contoh-contoh dan pembuktian lainnya. Nah, karena cuma ada dua unsur dari karangan teori, yang terakhir adalah kejelasan uraian. Kejelasan uraian ini harus terdiri dari beberapa kejelasan konsep, kejelasan bahasa, dan kejelasan penyajian data. Maksud saya penyajian fakta. Yang pertama ada kejelasan konsep. Konsep adalah keseluruh pikiran yang terorganisasi secara utuh, jelas, dan tuntas dalam suatu kesatuan makna. Selanjutnya ada kejelasan bahasa. Kejelasan bahasa biasanya terlihat dalam penggunaan diksi untuk menyampaikan gagasan. Kejelasan penyajian fakta merupakan penyajian fakta itu jelas Anda dapat mengupayakan dengan berbagai cara, misalnya penyajian umum ke khusus, dari yang terpenting ke kurang penting, atau kejelasan urutan proses. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kerangka teori itu atau karangan teori itu bisa dibilang dari jawaban dari perumusan masalah yang sudah dibuat tadi. Nah, jawabannya itu bisa dicari melalui observasi, kuesioner, tanya jawab, wawancara, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada bagian simpulan. Bagian akhir sebuah tulisan ilmiah biasanya ditutup dengan simpulan. Bagian ini merupakan hal yang sangat penting dari sebuah tulisan. Apabila seorang pembaca tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk membaca tulisan secara keseluruhan, biasanya pembaca akan membaca tulisan pada bagian-bagian penting saja. Bagian simpulan, karena bagian ini merupakan pemaparan singkat berdasarkan pengolahan data untuk menjawab perumusan masalah. Nah, jadi bisa dibilang simpulan itu adalah rangkuman dari seluruh bagian isi yang tadi. Biasanya ditulis dengan kalimat singkat, padat, dan jelas agar pembaca dapat mengerti. Simpulan sendiri dibuat untuk pembaca yang tidak memiliki waktu yang senggang atau cukup untuk membaca bagian isi ini, maka dibuatlah simpulan. Nah, berikut maksud saya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.